Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kebun Tumon. Kali ini kita ingin sharing atau berbagi informasi dan mengajak Anda semua untuk inspeksi atau pemantauan rutin pada tanaman atau kebun durian yang bertujuan untuk melihat atau memantau perkembangan keadaan dari tanaman durian kita. Jadi untuk mengetahui apakah ada hama atau penyakit yang sudah terjangkit di tanaman, atau mungkin ada gejala malnutrisi atau hal-hal yang lain yang harus segera kita lakukan tindakan untuk perawatan pada tanaman durian kita. Nah, bagaimanakah lanjutan daripada video ini? Ikuti terus dari video ini, tetapi silahkan subscribe dulu bagi Anda yang belum subscribe, agar Anda senantiasa mendapatkan video-video dari Kebun Tumon, video tentang seputar budidaya tanaman durian. Inspeksi atau pengamatan pada tanaman durian itu harus rutin kita lakukan, paling tidak seminggu sekali. Itu harus dilakukan pemantauan atau pengamatan. Ini dalam rangka untuk melihat apakah di tanaman durian kita itu sudah ada hama atau penyakit atau hal-hal yang lain. Nah, seperti ini misalnya, ini ada tali rafia, berarti ini harus kita hilangkan. Ini bekas untuk menali buah kemarin, ini harus juga dibersihkan agar tidak mengganggu tanaman durian. Kemudian ternyata sudah muncul banyak tunas-tunas air, ini harus juga segera kita hilangkan tunas-tunas air ini. Agar pertumbuhan dari tanaman durian bisa fokus ke pucuk cabang atau ke tunas, dan juga agar tidak terlalu rimbun, karena kalau rimbun nanti bisa menyebabkan munculnya penyakit karena terlalu lembab. Nah, kemudian nanti cabang-cabang tunas air itu harus semua kita bersihkan. Juga kita harus amati batangnya. Biasanya di pangkal batang ini muncul jamur di kulit, itu yang bahaya, bisa menimbulkan kanker batang. Ini kelihatannya bukan ini karena kering, mungkin bekas pemasangan patseng. Kalau jamur Phytophthora itu biasanya basah, berlendir, berwarna kemerahan, itu berarti kena jamur Phytophthora yang bisa menjadi kanker batang. Kemudian di cabang-cabang juga kita amati, ini bekas kena kanker batang tapi sudah kita bersihkan dan kita labur dengan fungisida, sudah kering, ini sudah sehat lagi. Semua cabang kita amati, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kemudian di daun ini juga harus kita amati, daunnya ada gejala jamur atau gejala malnutrisi. Biasanya ini di pupus kelihatannya mengkerut, terbakar, dan kelihatannya hampir terjadi banyak di daun-daun muda. Ini kemungkinan dulu pada waktu pupus, ini kemungkinan penyemprotannya mungkin agak terlalu siang, sehingga pupuk daun belum terserap karena panas matahari, airnya sudah menguap, pupuk daunnya menjadi membakar ke pupus daun, ke jaringan yang muda, sehingga ketika besar pupusnya menjadi terbakar di pucuk-pucuknya.
tapi daun yang lebih muda lagi sudah normal kelihatannya. Sementara daun yang kena pupuk daun itu terjadi nekrotis, istilahnya nekrotis, terbakar. Kemudian kita juga pantau terus ke tanaman yang lain. Nah, ini juga tunas airnya, ini tunas airnya sudah tumbuh semua. Ini memang sudah sebulan kita pupuk susulan yang pertama dan sudah muncul tunas-tunas muda. Ini harus dibersihkan. Ini ada cabang yang mengering, ini harus dipangkas juga nanti dengan gunting besar atau dengan gergaji. Kemudian kita segala hal harus kita amati dari tanaman durian kita, baik di batang, di cabang, kemudian di daun-daun, apakah terjadi penyakit apa tidak. Ini kelihatannya di daun ada sedikit karat daun, ini karat daun. Wih, ini juga ada karat daun. Karat daun cukup banyak. Karat daun ini memang tidak terlalu berbahaya bagi daun durian, tetapi kalau dia nanti dibiarkan dan menutup semua daun, itu bisa merusak daun, bisa menutupi permukaan daun, mengganggu fotosintesa daripada tanaman. Ini penampakan dari karat daun pada tanaman durian, bundar-bundar berwarna coklat kemerahan. Ini bisa diobati dengan fungisida skor atau antrakol, biasanya kita pakai itu. Sedangkan tadi yang di batang, yang gejala Phytophthora kanker batang, biasanya kita pakai ditin. Kemudian kita lanjutkan pengamatan pada tanaman-tanaman yang lain, dan ini harus kita lakukan pada semua tanaman. Di semua tanaman ini harus kita lihat di pangkal batangnya apakah ada penyakit atau tidak, di batangnya, di cabang-cabang. Apabila ada gejala penyakit, harus segera kita lakukan tindakan pencegahan atau tindakan pengobatan agar tidak mengembang. Sebab kalau tidak kita lakukan tindakan, nanti bisa membahayakan, bahkan bisa mematikan dari tanaman durian kita. Ini juga ada karat daun. Ini rupanya daunnya dimakan belalang, biasanya belalang daun. Berarti adanya nanti di penyemprotan berikutnya harus diberikan. Kemudian sekedar informasi ke Anda semua bahwa di kebun kami penyemprotan rutin itu kita lakukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita lakukan penyemprotan berdasarkan pengamatan, pemantauan kepada tanaman durian kita, sehingga nanti kita akan tahu obat apa yang harus diberikan kepada tanaman berdasarkan hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Ini juga belalang daun, tapi nanti kita pakai insektisida. Nah, ini tanaman yang kemarin hampir mati karena kena kanker batang di bagian pangkal, kemudian juga di bagian batang ini juga sudah agak parah. Sudah kita lakukan pembersihan kemarin, begitu tahu ada gejala kanker batang kita bersihkan, kemudian kita olesi dengan fungisida berbahan aktif mangkosep. Ditin kita laburkan dan alhamdulillah sudah kering. Tetapi walaupun udah kering, ini tetap harus kita labur lagi secara rutin agar tidak terjangkit lagi. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan pengobatan fungisida, ini sudah
mengecil ini lukanya. Kemarin sampai sekian lukanya kena kanker batang, ini sudah menyempit, tetapi tetap harus kita lakukan pelaburan ulang, pelaburan fungisida ulang kepada tanaman, kepada luka batang itu. Nah, ini juga tanaman usia 7 tahun, postur lumayan besar, ini juga harus kita pantau. Nah, ini sengnya belum kita lepas, ini sengnya. Ini kemarin seng kita pasang untuk menanggulangi tikus agar tidak bisa naik ke atas pohon. Ini buahnya sudah habis, ini harusnya sudah dilepas ini, agar tidak, batangnya tidak tertutup terus oleh plat seng. Karena kalau tertutup lembab juga bisa menimbulkan jamur. Secara umum tanamannya sehat, memang harus ada perempelan atau pemangkasan tunas daun, berarti penyakitnya juga ada beberapa jamurnya tadi, sehingga dari beberapa penyakit dan hama dan nanti harus kita lakukan penyemprotan secara rutin. Selain pemantauan secara rutin, kita juga harus melakukan pembersihan gulma atau rumput-rumputan di sekitar tanaman secara rutin. Karena gulma atau rumput-rumputan itu juga berpotensi menjadi tempat bersembunyinya penyakit biasanya, dan juga bisa menjadi lembab kalau tidak dibersihkan. Kalau lembab nanti bisa menimbulkan jamur. Nah, ini contoh soal di gulma tanaman bayam ini ternyata juga dijangkiti kutu kebul. Ini putihan, banyak kutu kebulnya. Ini kalau gulma atau rumput-rumput ini tidak kita bersihkan, itu nanti kutu kebulnya bisa menjalar, bisa menyerang ke tanaman durian kita. Oleh sebab itu secara rutin pengamatan harus dilakukan, kemudian setelah itu kita lakukan penyemprotan untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang kita temukan. Barangkali itu yang bisa kita sharingkan pada konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.